Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan hasil KTT Perdamaian Gaza dan upaya untuk benar-benar mewujudkannya bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman. Halo, selamat sore Ibu Dina, apa kabar? Selamat sore Mbak Soza. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kalau kita lihat terkait dengan berita pengantar tadi ya Bu ya, ada perjanjian yang sudah ditandatangani oleh sejumlah pemimpin negara di dunia. Kemudian juga kalau kita lihat juga berita-berita terkini untuk di Gaza sendiri, tahanan yang sempat ditahan oleh Israel juga sudah mulai dipulangkan ya Bu ya, sudah mulai kembali kepada keluarganya. Bagaimana Anda memandang situasi tersebut sampai dengan di titik hari ini Bu? Baik, tentu saja kita menyambut gembira ya, ini adanya jeda, adanya penghentian serangan Israel ke Gaza. Beberapa hari ini orang-orang Gaza sudah terlihat bergembira. Kita lihat bagaimana video-video yang tersebar ya di media sosial, mereka bisa pulang lagi ke rumah meskipun rumahnya sudah hancur, tapi itu buat mereka itu juga sesuatu yang ini ya memberi nafas lega ya kalau selama ini di tenda dan terancam dibom mereka bisa pulang. Dan ada kesempatan untuk membangun kembali rumah. Nah, kemudian kalau terkait perjanjian, tentu kita perlu waspada. Artinya gini, dari sisi orang-orang Gaza, ya mereka layak untuk bergembira dan bersyukur. Tapi kita pihak luar, terutama negara-negara, komunitas internasional itu perlu menunggu, jangan buru-buru bergembira karena khawatirnya akan ada pelanggaran lagi yang dilakukan oleh Israel karena track recordnya selama ini memang selalu melanggar perjanjian gencatan senjata karena ini sudah ketiga kalinya ya. Sebelumnya kan ada di bulan November 2023, kemudian Januari 2025 itu selalu dilanggar oleh Israel setelah pertukaran tahanan lalu mereka mengebom lagi. Jadi kita perlu memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel untuk betul-betul menaati isi perdamaian perjanjian gencatan senjata ini. Baik, Israel mempunyai rekam jejak mengkhianati gencatan senjata, bukan sekali dua kali ya Bu ya. Tetapi kalau kita lihat ada sosok yang benar-benar sepertinya ngotot ya Bu untuk diakui memiliki andil penting. Langsung saja sebut namanya ya Presiden Trump. Nah, dengan keterlibatan Trump bahkan ia menyebut dokumen yang ditandatangani ini merupakan dokumen Trump untuk perdamaian atau deklarasi Trump untuk perdamaian dan kemakmuran abadi. Nah, menurut Anda dengan ada sosok Trump ini, apakah bisa menjamin Israel mungkin akan lebih patuh dalam tanda kutip atau tetap saja tidak bisa diprediksi, bisa saja mengkhianati lagi meskipun sudah ditandatangani? Justru memang Trump ini menjadi kunci sebenarnya ya, karena Israel itu sesungguhnya sangat bergantung kepada Amerika Serikat, bergantung dari sisi suplai senjata dan juga dana dan dukungan politik. Nah, sekarang masalahnya Trump justru sebelumnya kan dia berpidato di depan parlemen Israel mengaku bahwa Amerika Serikat memang menyuplai senjata kepada Israel. Nah, artinya kan Trump mengakui dengan jelas dan terbuka bahwa Amerika Serikat terlibat dalam genosida di Gaza 2 tahun terakhir ini. Nah, bagaimana mungkin sebenarnya ini logika yang paling dasar, bagaimana mungkin pihak yang juga terlibat dalam genosida kemudian berperan menjadi mediator. Dan kita lihat siapa yang hadir di Mesir itu kan tidak ada Israel dan tidak ada orang-orang yang atau para pejuang Palestina yang betul-betul berjuang di lapangan selama 2 tahun terakhir ini untuk melawan Israel yang menandatangani justru negara-negara luar. Nah ini kan aneh sekali ya. Baik, kalau begitu Bu, lantas menurut analisa Anda, apa yang membuat Trump seperti ngotot sekali untuk dapat mewujudkan dokumen tersebut? Padahal pihak-pihak yang diminta untuk hadir dalam acara tersebut tidak ada juga perwakilan dari Palestina dan juga Israel. Saya pikir kalau kita melihat narasi Trump selama ini, misalnya sebelumnya kan mengatakan bahwa ia akan membangun kembali Gaza menjadi Riviera in Middle East gitu ya, menjadi tempat resort, hotel, tempat liburan. Itu kan perspektif ini ya bisnismen real estate yang betul-betul ingin menjadikan wilayah itu mendapatkan keuntungan bisnis gitu. Dan kalau kita lihat di 20 poin proposal Trump kan dia juga bicara soal investasi. Sementara orang-orang Gaza ya meskipun dibungkus dengan pernyataan ya ini sudah Gaza sudah hancur dan orang-orang Gaza sulit kalau harus tinggal di sini. Jadi mereka harus dievakuasi. Dulu kan pernah menyatakan demikian meskipun di proposal
proposal yang terbaru yang 20 poin ini mengatakan bahwa orang Gaza boleh saja tetap tinggal di Gaza. Jadi ada pergeseran, tapi tetap terlihat ada motif investasi di sana. Dan Baik. kemudian Trump ingin dikenal juga sebagai mediator yang berhasil mendamaikan situasi di sana. Baik, kalau begitu Bu, dengan Anda menggarisbawahi kita harus waspada atas perjanjian yang ditandatangani tersebut, bagaimana Indonesia harus bersikap? Silakan. Saya pikir Indonesia perlu bersikap kritis ya. Jadi tidak sekedar menjadi endorser dan setuju saja dengan apapun yang diusulkan oleh Trump. Karena kita tahu, tadi sudah kita bahas bersama bahwa ini adalah mediator yang jelas tidak adil dan sejak awal sudah bias, sudah berpihak pada Israel dan bahkan menyuplai senjata untuk Israel. Sehingga seharusnya Indonesia dan negara-negara Arab dan negara-negara Muslim yang lain itu juga jangan berkumpul dan menjadi apa ya istilahnya endorser ya, pendukung tanpa syarat atas usulan Trump. Harusnya betul-betul dikritisi dan kalau terlihat ada ketidakadilan harusnya disuarakan dengan berani. Baik, harapan serupa kita sematkan kepada pemerintah ya untuk bersikap kritis terkait dengan isu ini. Terima kasih Ibu Diana Sulaiman untuk analisa yang dibagikan bersama kami. Salam sehat Ibu. Terima kasih. Dan